Forrest Gump adalah film yang dirilis pada tahun 1994 yang diperankan oleh Tom Hanks, menceritakan kisah lucu dan menarik pria ber-IQ 75 bernama Forrest dari kecil hingga dewasa. Film ini mendapat rating 8,8 dari situs IMDb. Film diawali dengan sebuah scenes di mana Forrest sedang duduk di bangku pemberhentian bus. Di sini Forrest memperkenalkan dirinya dan menawari coklat pada orang yang duduk di sebelahnya. Hello. My name's Forrest Gump. Lalu berlanjut dengan adegan si Forrest kecil memasang alat bantu berjalan. Dikarenakan Forrest mempunyai gangguan tulang belakang yang tidak lurus sehingga perlu memasang alat bantu pada kakinya guna dapat berjalan dengan aman. Di sini terkuak fakta ketika Forrest ingin mendaftar sekolah bahwa IQ Forrest ternyata adalah 75, yaitu di bawah rata-rata orang normal yang ber-IQ 80. Forrest is right here. Di sini ketika Mama Forrest menceritakan sebuah dongeng dari buku, Forrest bertanya apa itu liburan. Ibunya menjawab bahwa liburan adalah ketika seseorang pergi tak pernah kembali seperti ayah Forrest. Lalu pada sebuah kesempatan pada penginapan di rumah Forrest, ia bertemu seorang musisi muda yang ternyata adalah Elvis Presley. Di sini Forrest menginspirasi Elvis dengan goyangan kaki yang dilakukan Forrest. Supper's ready if y'all want to eat. Yeah, that sounds good. Thank you, man. Say, man, show me that crazy little walk you just did there. Slow it down some. You ain't nothing but a I like that guitar. It sounded good. Pada hari pertama Forrest pergi ke sekolah, ia harus menaiki bus pengantar yang dimana ia bertemu dengan teman sekaligus cinta masa kecilnya yaitu Jenny. I'm Forrest Gump. Yang menawari Forrest tempat duduk ketika Forrest sedang mencari tempat duduk di dalam bus tersebut. I had never seen anything so beautiful. Berkat pertemuan itu, Forrest dan Jenny sering bermain bersama dan menjadi sahabat akrab. Akan tetapi, anak laki-laki lain sering merundung Forrest dikarenakan ia terlihat bodoh. Ada suatu adegan di film yang menunjukkan bahwa Forrest dilempari batu oleh anak-anak lain dan dikejar menggunakan sepeda. Jenny menyuruh Forrest lari dan Forrest berlari untuk menghindari kejaran anak-anak yang melempari batu pada dirinya. Di sini salah satu bakat terpendam Forrest muncul, yaitu lari. Ya, lari dengan sangat cepat sekali. Run, Forrest, run! Run, Forrest! We're back here, you! Run! Perundungan ini berlanjut hingga SMA, di mana anak-anak yang tadi mengejar menggunakan sepeda beralih menggunakan mobil. Forrest berlari sangat kencang hingga ia melewati suatu pertandingan rugby dan dilirik oleh pelatih yang sedang ada di pertandingan tersebut karena lari Forrest yang sangat kencang. Who in the hell is that? And there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. And can you believe it? I got to go to college too. Siapa sangka berkat bakat larinya, Forrest mampu memasuki kuliah dan bergabung dengan tim rugby kampusnya dan memenangkan kejuaraan hingga diundang oleh Presiden John F. Kennedy untuk bertemu. Pernah suatu ketika Forrest mengunjungi Jenny di kampusnya. Dikarenakan Forrest merindukan Jenny, akan tetapi di sini terlihat Jenny sedang bermesraan dengan pria lain dan membuat Forrest bingung akan hal itu. Only
only 5 years of playing football, I got a college Setelah degree. kuliah selama 5 tahun, Forrest akhirnya lulus dari kampusnya. Bingung akan kemana setelah lulus, Forrest mendapat selebaran untuk bergabung dengan tentara Amerika. Di sini, akhirnya Forrest bergabung dengan tentara Amerika dan menjalani pelatihan di kamp pelatihan militer. Ketika Forrest pergi ke kamp pelatihan, ia bertemu dengan sahabat baik barunya yang bernama Bubba. Bubba adalah seorang pria kulit hitam dan selalu bercerita tentang undang kepada Forrest sejak bertemu pertama kali hingga berakhirnya masa pelatihan. Ketika masa pelatihan militer akan berakhir, Forrest pergi untuk menemui Jenny di sebuah bar untuk mengucapkan salam perpisahan dikarenakan Forrest akan ditempatkan di Vietnam ketika masa pelatihan berakhir. For your information, pada tahun ini Amerika sedang berperang dengan Vietnam. Sehingga ketika mengucapkan salam perpisahan, Jenny menyuruh Forrest untuk lari ketika masalah terjadi. Di Vietnam sendiri, Forrest ditemani oleh Bubba untuk tugas pertama mereka. Dua pria yang berasal dari Alabama ini bertemu dengan letnan mereka yang bernama Taylor Dan. Di sini, Letnan Dan memimpin pasukan peleton di kamp militer Amerika yang ada di Vietnam. Selang waktu berlalu, ketika pasukan kamp militer melakukan patroli, mereka mendapat serangan dadakan dari tentara musuh yang menyebabkan banyak orang yang meninggal akibat tertembak dan terkena ledakan bom. Forrest di sini langsung berlari untuk menjauh, akan tetapi ia sadar bahwa sahabat terbaiknya, Bubba, masih tertinggal sehingga Forrest terpaksa harus kembali dan mencarinya. Akan tetapi, Forrest malah menemukan teman tentara lainnya yang terluka dan membawa mereka untuk mundur agar terhindar dari zona perang yang sedang terjadi. Aksi ini ia lakukan berkali-kali dan mampu menyelamatkan Letnan Dan dan serta teman tentara lainnya juga. Sayang sekali, ketika Forrest menemukan Bubba, kondisi Bubba sudah kritis dikarenakan Bubba terkena tembakan pada dadanya sehingga tidak bisa diselamatkan. Di sini Bubba, sahabat baik Forrest, meninggal dan Forrest berjanji pada Bubba untuk memenuhi impiannya yaitu menjadi kapten kapal penangkap udang sendiri di daerah kelahiran Bubba. Semasa perawatan di rumah sakit, Forrest menemukan fakta bahwa kaki Letnan Dan diamputasi karena luka tembak sehingga menjadikan Letnan Dan seorang cacat. Pada masa pemulihannya juga, Forrest menemukan hobi barunya yaitu pingpong. Ia sangat tertarik pada pingpong. Forrest melakukan pemberitahuan yang menyebutkan ia mendapatkan medali kehormatan dari Presiden Amerika Serikat dikarenakan aksi heroiknya yang menyelamatkan banyak teman tentaranya. Sekali lagi, Forrest diundang ke ibu kota Amerika untuk bertemu presiden dan menerima medali. Selesai menerima medalinya, Forrest berkeliling ibu kota Amerika dan mendapati ditarik ke sebuah kerumunan yang dimana ia terjebak di situ dan diminta untuk membagikan pengalamannya ketika pergi berperang. Ketika selesai membagikan pengalamannya, secara kebetulan Forrest bertemu Jenny di lokasi tersebut. Mereka berdua bertemu dan berbincang tentang pengalaman apa saja yang mereka lalui. Hari menjadi gelap dan Forrest mengajak Jenny untuk pulang ke Alabama, tetapi Jenny menolak. Di sini Jenny sudah menjadi seorang hippie dan mengikuti kelompok hippie tersebut sehingga Forrest hanya mengucapkan selamat tinggal pada Jenny sekali lagi. Berkat kegemaran Forrest pada pingpong, ia diundang menjadi pasukan khusus yang menangani orang-orang yang terluka akibat perang serta melawan komunis melalui pingpong. Hingga ia dapat diundang ke Cina untuk bermain pingpong dikarenakan skill Forrest yang menakjubkan. Berpulang dari Cina, Forrest diundang ke salah satu acara TV untuk membagikan pengalamannya ketika dia di Cina. Di sini diceritakan Amerika baru pertama kali memasuki Cina dikarenakan ketegangan tentang sistem politik yang dianut kedua negara tersebut berbeda. Ia bertemu John Lennon di acara tersebut. Selepas dari acara TV, Forrest bertemu Letnan Dan yang menunggunya di pintu keluar. Di sini terlihat keadaan Letnan Dan yang berantakan karena cacat yang dialaminya. Forrest yang secara kebetulan bertemu dengan Letnan Dan menghabiskan liburan tahun baru mereka bersama-sama. Di sebuah bar, Forrest menceritakan tentang janjinya terhadap Bubba kepada Letnan Dan. Ia menceritakan bahwa ia ingin menjadi kapten kapal penangkap udang. Di sini Letnan Dan tertawa dan menjawab ia akan menjadi awak kapal pertamanya jika Forrest benar-benar menjadi kapten kapal penangkap udang. Yes, sir. A promise is a promise, Lieutenant Dan. Now hear this! Private Gump here is gonna be a shrimp boat captain. I'll tell you what, Gilligan, the day that you are a shrimp boat captain, I will come and be your first mate. Setelah tahun baru, Forrest berpulang ke Alabama dan bertemu ibunya. Tidak lama kemudian, ia pergi ke kampung halaman Bubba untuk mengunjungi keluarganya. Setelah mengunjungi keluarga Bubba, Forrest langsung menggunakan uangnya untuk membeli kapal penangkap udangnya dan diberi nama Jenny.
Ketika merintis bisnis penangkapan udang, Forrest tidak terlalu beruntung dan jarang menangkap udang. Tidak lama kemudian, Letnan Dan bergabung dengan Forrest untuk menjadi awak kapal untuk memenuhi janjinya kepada Forrest yang sempat ia ucapkan. Hingga suatu waktu terjadilah badai topan yang menghantam daerah industri udang yang sedang dijalankan oleh Forrest dan Letnan Dan. Beruntungnya bagi Forrest dan Letnan Dan bahwa badai topan merusak seluruh kapal penangkap udang yang ada di daerah tersebut, sehingga hanya Forrest serta Letnan Dan yang mampu beroperasi menangkap udang dan menjadikan momentum tersebut titik balik kesuksesan bisnis penangkapan udang mereka. Pada suatu sore ketika Forrest dan Letnan Dan bersantai, Forrest mendapatkan kabar bahwa mama Forrest sedang sakit dan Forrest langsung pulang ketika ia mendengar kabar tersebut. Kembalinya Forrest ke Alabama, di rumahnya terdapat mama Forrest yang lemah karena sakit yang ia derita adalah kanker. Tidak lama kemudian mama Forrest meninggal dunia. Forrest yang sudah berada di Alabama tidak kembali berbisnis bersama Letnan Dan dan memberikan jumlah saham perusahaan udangnya kepada keluarga Bubba serta mendirikan gereja dan rumah sakit dari uang perusahaan tangkap udang yang dimiliki oleh Forrest dan Letnan Dan. Forrest menjalani hidupnya dengan damai dan menjadi tukang pemotong rumput, akan tetapi di benak kecilnya ia tidak pernah melupakan sosok Jenny yang merupakan kekasih masa kecilnya. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Mungkin yang ada di pikiran Forrest saat melihat Jenny kembali ke Alabama dan mendatangi Forrest. Di sini sekali lagi mereka berdua menceritakan pengalaman apa saja yang mereka lewati serta Forrest mengungkapkan perasaannya kepada Jenny dan pada malam itu juga mereka menjadi sepasang kekasih. Akan tetapi, baru semalam menjadi kekasih, Jenny pergi meninggalkan Forrest sendirian. Tidak tahu alasan Jenny pergi meninggalkan. Akhirnya Forrest memutuskan untuk mulai berlari dan mengelilingi Amerika. Aksi gila Forrest ini menjadi bahan pembicaraan dikarenakan Forrest berlari mengelilingi Amerika selama 3 tahun 4 bulan tanpa henti. Setelah lelah, Forrest memutuskan untuk menghentikan aksinya dan pulang ke rumahnya di Greenwood, Alabama. Sesampainya di rumah, ia mendapat surat dari Jenny untuk meminta bertemu dan meninggalkan alamatnya di surat tersebut. Scene film berpindah lagi ke bangku tempat pemberhentian bus di awal film. Ia menceritakan bahwa ia ingin pergi ke alamat yang ditinggalkan Jenny di dalam suratnya. Mengetahui alamat yang ada, nenek yang berada di samping Forrest memberikan petunjuk untuk menuju ke alamat tersebut tanpa harus menaiki bus. Mendengar itu, Forrest langsung berlari menuju alamat rumah Jenny. Sesampainya di rumah Jenny, Forrest mendapati fakta bahwa Jenny merupakan seorang mama ketika ia menggendong seorang anak laki-laki. Lalu Forrest bertanya siapa namanya dan Jenny menjawab ia adalah Little Forrest. Di sini Forrest terkejut mendapati fakta bahwa Jenny mempunyai anak dari dirinya dan Forrest sangat bahagia mengetahui bahwa itu adalah anaknya. Setelah mengetahui fakta tersebut, akhirnya Jenny dan Forrest mengadakan pesta pernikahan sederhana di Greenwood, Alabama, kampung halaman mereka. Di sini Jenny memberitahu Forrest bahwasanya ia sakit terkena virus dan dokter tidak dapat menyembuhkannya. Dikarenakan virus ini, keadaan Jenny berangsur melemah dan akhirnya meninggal. Tersisa Forrest dan Little Forrest di sini. Mereka berdua hidup bahagia dan Forrest mengajarkan semua yang ia ketahui ke Little Forrest dari pingpong hingga memancing. Film ditutup dengan adegan Forrest mengantarkan Little Forrest ke tempat tunggu bis menuju sekolah, persis seperti Forrest waktu kecil ketika ia diantar oleh ibunya untuk pergi ke sekolah menaiki bus tersebut untuk pertama kalinya. Forrest, and you were Dorothy. Here is 9 Forrest Gump.